Betul Ustaz ya, yang saya bilang tadi saja. Ada Betul. keistimewaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Emang istimewanya apa tuh Ustaz? Satu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang bisa puasa aja. Ketemu bulan Ramadan lalu dia puasa. Coba, sederhana aja kan? Dan alhamdulillah kelihatannya untuk hal yang pertama kita bisa. Kan tarawihnya bisa saja dilaksanakan di rumah. Boleh Ustaz ya? Boleh. Sendirian boleh? Sendirian. Boleh, Wal. Lalu surah yang kita hafal. Oke, surah yang dihafal. Atau ayat yang kita hafal. Oke. Oh, saya hafalnya Yasin. Sudah baca Yasin. Yasin doang tapi Ustaz ya. Yasin, Allahu Akbar. Betul. Boleh Ustaz? Boleh nanti. Boleh, Wal, aku bercanda tadi. Betul. Jadi boleh Ustaz ya? Waktu Isya itu kan sampai Fajar Kadzib namanya. Fajar Kadzib itu ya waktu imsak nama kita. Kita nyebutnya imsak 10 menit sebelum azan subuh. Oke. Lalu ada sebagian ulama bahkan nyebut sampai azan subuh tuh. Fajar Shadiq namanya nanti. Nah, begitulah waktu tarawih. Bangkal Tintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Dan ini adalah episode spesial Ramadan teman-teman, masih dari studio Koran Kaltim di kawasan Jalan Kiai Haji Abdul Rashid, Kota Samarinda. Dan kali ini aku mau ngucapin selamat melaksanakan ibadah berpuasa dulu buat teman-teman jelang akhir-akhir ini. Mudah-mudahan masih semangat dan tidak ada yang bolong-bolong. Ya, kalau ada yang bolong nanti ditambal lah ya. Nah, puasa itu teman-teman kan kita tahu biasanya kita suka dengar ceramah-ceramah yang lewat di feed Instagram atau TikTok teman-teman ya. Suka ada yang bilang keistimewaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, untuk ngebahas itu kita udah bersama dengan Ustadz Wahyu. Ya, Ustadz Wahyu, beliau ini adalah penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Betul Ustadz ya, yang saya bilang tadi saja. Ada keistimewaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Emang istimewanya apa tuh Ustadz? Baik, jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, bahwa begini. Sesungguhnya Ramadan itu ya 1 bulan, ya kan? Ramadan 1 bulan. Artinya bisa 29, bisa 30. Lalu selama ini sebagaimana yang disampaikan tadi, mungkin kita sering dengar ada sesuatu yang berbeda di 10 terakhir gitu. Nah, hal ini sebetulnya berangkat dari motivasi yang Allah siapkan bagi umat Nabi Muhammad ini, karena akan muncul rasa kejenuhan sesungguhnya. Ya,
Jadi diberikan hal-hal yang lebih besar kelihatannya di bagian 10 terakhir ini. Kenapa? Karena ya Allah lebih paham ya, lebih mengerti terkait seperti apa sih umat Nabi Muhammad ini khususnya, bahwa mereka akan ada rasa jenuh sebetulnya. Karena 1 bulan kan, 1 bulan ibadah ini, yang mana nggak usah jauh-jauh lah terkait ibadah. Sahur aja, coba kan. Kalau awal-awal Ramadan kelihatannya semangatnya tuh luar biasa tuh. Yang saya perhatikan lah, ada orang-orang yang awal-awal Ramadan tuh sahurnya menunya istimewa tuh. Ya kan, apalagi malam pertama biasanya istimewanya luar biasa tuh. Sebagai perwujudan semangat baru di era digitalisasi saat ini, Bank Kaltim-Tara menghadirkan Digital Self Service dan layanan e-form Bank Kaltim-Tara sebagai cara baru dalam menikmati layanan perbankan dengan teknologi yang tersedia. Calon nasabah atau nasabah dapat melakukan secara mandiri dengan digital self-service dan layanan e-form Bank Kaltim-Tara. Nasabah akan menikmati desain ruangan yang modern dan nyaman, proses layanan perbankan berbasis digital. Digital self-service layanan terminal perbankan Bank Kaltim-Tara dengan berbagai inovasi seperti CSM, Customer Service Machine, layanan yang dapat memfasilitasi nasabah dalam melakukan pembukaan rekening, pergantian kartu ATM. Dengan layanan ini, calon nasabah atau nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja. Tapi begitu sudah 20 atau lebih itu, ya Indomie palingan energen malahan energen aja yang diminum kan. Artinya dengan sering kesiangan dan lain sebagainya. Nah, lalu dalam rangka hal itu Allah persiapkan disebut dengan ada kelebihan atau keistimewaan di 10 terakhir gitu. Nah, apa nih Ustaz kelebihannya? Inilah yang kemudian diinformasikan oleh baginda Nabi. Jadi aslinya begini, bahwa kita semua faham bahwa Ramadan ini kan bukan salah satu, adalah bulan di mana Allah turunkan kitab suci, yaitu Al-Quran. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu turun dalam bahasa Lailatul Qadar nanti. Dia kan ada dua periode aslinya tuh. Yang pertama ada turun yang dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Nah, itu malam 17. Nah, yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Nah, Nuzulul Quran itu adalah turunnya langsung ke diri Nabi. Yang ayatnya 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu sesungguhnya periode kedua itu aslinya. Nah, periode pertamanya adalah turunnya Al-Quran dari Arasy ke langit dunia, yang dia dalam masih belum bentuk huruf-huruf yang seperti sekarang ini, bukan begitu. Dan turunnya itu langsung seluruhan. Kalau yang Nuzulul Quran 17 Ramadan itu kan ayat pertama ayat, ya 5 ayat. Nanti ada kejadian tertentu baru dia turun lagi gitu. Nah, kalau yang di Ramadan itu turunnya langsung dari sisi Allah, bahasanya langsung ke langit dunia. Dan tidak diinformasikan, bahkan Nabi sendiri tidak ada menyampaikan persis Ramadan yang keberapa gitu. Tapi Rasulullah seolah-olah memberikan kisi-kisi melalui petunjuk Allah bahwa jagalah itu di 10 terakhir. Nah, akhirnya ayat Al-Quran jelas sudah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Kita nyebutnya Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, kemungkinan besarnya atau carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Inilah yang akhirnya kemudian difahami atau sampai ke kita informasinya bahwa 10 terakhir itu berbeda dari waktu-waktu yang lain. Kenapa? Karena di ayatnya itu disebutkan khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sehingga ginilah, seandainya di malam ke-27 misalkan, atau 21, ataupun dari 21, 22, 23 dan seterusnya, ada salah satunya nanti di malam-malam tersebut tidak hanya malam ganjil, malam genap pun mungkin sekali, dan ketika ada orang 1 kali saja dia baca
subhanallah, baca tasbih, lalu dilipat gandakan seolah-olah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tidak salah kurang lebih 83 tahun. Wow. Ya, jadi itu nanti yang kemudian jadi istimewa sekali. Oke. Dan motivasi mendasar tadi kalau kembali ke diri manusianya untuk memberikan semangat lagi karena sudah mulai kelihatannya kehabisan semangat. Jadi 10 terakhir ini penting lah bagi kita orang-orang yang beriman khususnya bahwa usia kita mungkin tidak sampai 83 tahun pasti. Iya. Pasti. Tapi kita bisa memastikan amalan kita tuh sampai sebanyak itu. Ya syaratnya pasti yang dipastikan dulu ada ibadah yang dijalani 10 terakhir ini. Oke. Gitu. Jadi bukannya makin kendor tapi makin semangat betul, gitu tadi ya. Nanti hadis yang menyebutkan itu kan banyak. Di antaranya riwayat Imam Muslim itu contoh langsung dari Rasulullah itu apa? Syadda mizarah. Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang. Terjemahnya kan gitu. Maknanya adalah dua ulama menafsirkan itu. Yang pertama, beliau hampir tidak tidur 10 terakhir malam ini. 10 hari 10 terakhir Ramadan itu. Yang kedua, yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang beliau sudah tidak ada lagi berhubungan dengan istri beliau. Hubungan suami istri. Ya karena memang fokus di ibadah. Di ibadah. Di ibadah itu. Ada Ustaz biasanya teman ulun tuh Ustaz yang mengencangkan ikat pinggang tapi ngirit biasanya. Bukan karena ibadah. Nah, yang jadi masalah di kita lah, dan ini kelihatannya masalah yang selalu terulang setiap tahun. Bahwa justru orang kita itu kehilangan fokus di 10 terakhir. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, gitu dia. Ya jujur saja saya di perjalanan perhatikan di 10 terakhir ini makin padat kelihatan. Betul. Ya kan? Betul. Makin padat. Beribadah tuh Ustaz, nyari rezeki. Dan ini bukber tuh kelihatannya lebih ramai. Lebih ramai daripada di tarawih Ustaz. Iya. Dan bukbernya ini saya perhatikan luar biasa ya semangatnya. Bukber kawan-kawan TK, kawan-kawan SD itu sudah bukber tuh, sehingga malam 21, malam 22 bukber aja bukber terus. Sampai malam terakhir dia bukber aja tuh. Saking banyaknya kawan-kawan alumninya kan. Gitu. Dan mereka kehilangan fokus dalam ibadah. Sementara di sisi lain Allah loh siapkan, mungkin sudah lelah, mungkin sudah letih, kata Allah, ayo semangat lagi. Ini ada satu yang kalau ibadah 2 rakaat aja sholat, pahalanya coba lebih kayak orang sudah 83 tahun beribadah. Nah ini yang disebut kemuliaan 10 terakhir Ramadan itu. Siap. Nah tadi Ustadz sudah sebutin tuh bahwa salah satu halangannya tuh tadi Ustadz ya, mulai kendor, kemudian banyak buka bersama gitu Ustadz. Mungkin bersaing dengan diskon di mall gitu Ustadz ya. Nah itu dia. Bersaing dengan diskon di mall. Ada nggak sih Ustadz mungkin amalan atau tips deh gitu supaya mungkin Ramadan ini kita kalah, Ustaz. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun depan bisa lebih fokus. Gimana caranya, Ustaz? Mungkin buat teman-teman sobat cerdas nih biar bisa Ramadannya tuh lebih bermakna dan 10 hari terakhirnya benar-benar bermaksimal gitu. Sebetulnya beginilah, sederhana saja. Yang disampaikan oleh baginda Nabi, saya melihatnya orang kita bisa sesungguhnya. Karena tidak sulit. Kan ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, untuk memastikan orang itu dapat ampunan ketika dia ketemu Ramadan ini, maka ada 2 ya hadisnya, redaksinya hampir mirip. Satu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Orang yang bisa puasa aja. Ketemu bulan Ramadan lalu dia puasa. Coba, sederhana aja kan? Dan alhamdulillah kelihatannya untuk hal yang pertama kita bisa. Orang-orang kita rata-rata bisa Ustaz ya? Ya, rata-rata bisa. Kelihatannya dan sudah terjalani hal ini karena mereka menganggap kan wajib juga. Di satu sisi mereka takut ada siksaan, ada azab kalau dia tidak puasa melakukan. Itu kelihatannya alhamdulillah lah terpenuhi. Nah, yang kedua, yang redaksinya hampir mirip dengan hadis itu tadi, dan di hadis yang lain Rasulullah menyebut man qama ramadhana imanan wahtisaban. Mirip kan? Hanya kata-kata man shoma dengan man qama. Apa tuh artinya Ustaz? Makna man qama ini artinya adalah berdiri malam atau melaksanakan ibadah malam. Nah, yang dimaksud kata ulama adalah sholat tarawih. Ini. Nah, di 10 terakhir ini
Tadi kan kita kehilangan fokus, orang kita Oke. banyak yang kehilangan fokus. Sebetulnya Siap. begini, kalau memang memastikan dirinya mau dapat ampunan, sederhana aja. Pastikan tarawihnya jangan terlewati. Oke. Coba. Dan prinsip tarawih itu nggak mesti harus berjamaah. Ya kan, maksudnya gini. Oh, saya nggak bisa meninggalkan acara bukber ini. Baik, kita contohnya mohon maaf ya, Oke. bukber karena ini Kayaknya Ustadz anti bukber nih tadi. jadi apalah begitu, atau ada satu kesibukan, ada satu urusan pekerjaan lah yang misalnya. ya pekerjaan yang juga mungkin kita harus menyelesaikannya. Ternyata kan gini, oke lah nggak bisa ke masjid, nggak ikut datang ke musola, kan tarawihnya bisa saja dilaksanakan di rumah. Boleh Ustadz ya? Boleh. Boleh. Sendirian boleh. Ustadz? Sendirian. Boleh Coba. Wal. Boleh Wal, jangan alasan lagi Kam. Nah, dan begini, lalu alasan, aduh kalau sendirian saya nggak bisa kayak di masjid yang bacaannya betul, ya betul, kan betul, ayat. betul. Oh ternyata enggak juga. Toh prinsipnya bahwa faqra'u ma tayassara minal Qur'an, Artinya apa baca tuh, Ustaz? yang paling mudah yang kamu bisa baca. Baca yang paling mudah yang kamu bisa Nah, baca. jadi kan Oke. kalau niat kita semua bisa. Lalu kita Oke. misalnya contoh nih, kita niat sholat tarawih sendiri nih di rumah. Oke. Allah, sengaja saya sholat sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya kan dalam hati gitu. Lalu kita baca doa iftitah, lalu baca Fatihah, lalu surah yang kita hafal. Oke, surah yang dihafal. Atau ayat yang kita hafal. Oke. Oh, saya hafalnya Yasin. Sudah baca Yasin. Yasin doang tapi Ustadz ya. Yasin, Allah Akbar. Betul, betul. Boleh Ustadz? Boleh nanti. Boleh Wal, aku bercanda tadi sudah. Betul. Jadi Boleh Ustadz ya? Oke, alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin gitu kan? Ya anggaplah 1 ayat atau 2 ayat lah. Tuh malaikat padahal sudah siap-siap nyatet. Nyatet. Wah, panjang ayat nih. ini. Sekalinya Allahu Akbar gitu kan. Boleh kah? Boleh. Boleh. Gak ada masalah toh. Oke. Dan apalagi kalau kita di masjid kan ada yang selesai tarawihnya 8, ada yang 20 Ada kan? yang 20 betul. Nah, anggaplah kita di rumah dengan keterbatasan kita, dengan kelelahan juga, sudah, enggak apa-apa lah kita sholatnya 8 nih. Oke. Dan di masjid itu kan dari awal langsung selesai itu. Maksudnya langsung ternyata enggak juga harus begitu. Boleh istirahat dulu Ustadz. Boleh sambil istirahat maksudnya. Artinya saya ingin mengajak, Tapi harus selesai Ustadz ya? tapi selesaikan. Oh, Maksudnya gini, misalnya nanti nonton drama dulu gitu Ustadz. boleh Ustadz nah, ya? itu dia. Oh, Dapat oke. 2 rakaat nih, dapat 2 rakaat. Aduh, kayak lelah sudah atau agak capek, istirahat dulu nih, ngopi-ngopi. Iya, iya, nonton Nggak sidang apa-apa. MK misalnya gitu. Ustadz. Nonton dulu tuh. Sudah enggak apa-apa. Iya. Jadi sudah kira-kira mau lanjut lagi. 2 kan tadi sudah 2, lanjut 4 nih yang keempat. Oke. Begitu sudah dapat 4, ternyata lapar lagi gitu. Oke. Sudah makan. Ternyata belum bayar BPJS gitu Ustadz. ya. Bayar dulu lewat Bangkal Timtara teman-teman. Bisa nih caranya nanti ada di bawah ya. Nah, Gitu. itu yang saya maksud, bahwa di antara upaya kita melewati Ramadan ini, bagi kita orang-orang awam tidak terlalu sulit. Ya cukup puasa siangnya, Malamnya tarawih. Gitu Oke. aja kan. Pertanyaannya Ustadz tadi, kalau tarawih kan tadi Ustadz bilang boleh pakai surah atau ayat yang dihafal. Betul. Kalau yang dihafal cuman qul huwallah misalnya Ustadz. Mohon maaf nih misalnya. Banyak nih bubuannya Ustadz nih yang kayak gini Ustadz. Baik. Sepanjang tarawih 1 ayat atau 1 surah itu aja yang dibaca boleh nggak Ustadz? Jawabannya boleh. Boleh, Betul. Ustadz, ya? Ya, jadi Boleh, gini, Mas. rakaat pertama nih Qul huwallah kan, Oke. Al-Ikhlas ya. Oke. Al-Ikhlas. Dibacalah dia, baca Qul huwallahnya sampai selesai. Lalu rakaat kedua setelah waladdallin amin, lalu dia surah apa nih lagi yang dia hafal. Ternyata Al-Ikhlas lagi, sudah dibacanya 2 tuh. Sampai terakhir 8 rakaat, itu Al-Ikhlas aja dibacanya semua. Bolehkah? Bisakah? Bisa. Boleh. Boleh Ustadz ya? Iya, dan insya Allah orang begini ikhlas betul. Karena Kenapa? Al-Ikhlas. dari awal loh dibacanya Al-Ikhlas aja. Jadi, Tapi mahut benar kalau ikut kada hafal yang lain setelah. Iya. Minimal Anas hafal setelah. Minimal Anas. tapi betul, artinya bukan memudah-mudahkan lah. Betul. Bahwa saya bilang tadi, kita orang awam pun bisa mendapat itu. Kan janji Nabi apa tadi? Yang man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dipastikan ada dosa-dosa orang ini yang Allah ampuni. Oke, tuh Wal, kada ada alasan lagi kan sudah qul huwallah doang boleh sampai selesai 8 rakaat Ustadz ya. Iya, qul huwallah aja. Boleh. Al-Ikhlas. Boleh jeda dulu Ustadz ya. Boleh istirahat Boleh istirahat dulu tuh. Asal yang penting selesai Ustadz Yang ya. penting dikerjakan aja. Yang penting dijalani itu yang aja paling gitu. penting. Nah, waktunya gimana Ustadz? Waktunya. Betul. Waktunya itu sama dengan sholat isya.
yaitu apa? Mulai dari Isya itu, dan dia syaratnya lah untuk tarawih sendiri dia wajib sholat Isya dulu. Wajib tuh. Wajib. Jangan sampai Artinya gini. tarawih kamu karena sholat Isya. Jadi jangan gini, semangat tarawihnya bagus, Gih. tapi sholat Isyanya malas. Akhirnya saya Isya ini sering aja sudah di luar Ramadan gitu kan. Akhirnya dia tarawih aja, maka tarawihnya tidak sah. Oke. Jadi tuh, wajib tetap Isya, sholat Isya wajib. Iya, wajib Isyanya lalu lanjut tarawih. Nah, waktu Isya itu kan sampai Fajar Kadzib namanya. Fajar Kadzib itu ya waktu imsak nama kita. Kita nyebutnya imsak 10 menit sebelum azan subuh. Oke. Lalu ada sebagian ulama bahkan nyebut sampai azan subuh tuh. Fajar Shadiq namanya nanti. Nah, begitulah waktu tarawih. Artinya apa? Kalau yang sibuk di jam 9 malam, jam 10 lalu dia pulang ke rumah dan sudah lelah ngantuk, tidur aja nggak apa-apa. Nanti pas sahur tuh, misalkan jam 4 tuh, sudah bangun sekalian sahur, sekalian sholat tarawih. Gitu. Artinya peluangnya masih besar, masih bisa Masih bisa Tat ya. masih bisa. Masih Sampai bisa. kapan? Ya sampai dengan orang azan subuh. Coba. Oh, wow. Saya baru tahu nih Ustaz. Ya mudah-mudahan siapapun kita semua ya yang mendengarkan ini kemudian bisa bertekad di dalam hati. Setidaknya di malam-malam terakhir inilah yang tinggal sudah tidak beberapa lama lagi kan, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan atau berpisah dengan Ramadan ini. Jadi harus dimanfaatkan bujur-bujur ya Ustaz ya. Tinggal dikit lagi, jangan sampai rugi dengan tidak melaksanakan yang sebenarnya mudah Ustaz ya. Betul. Cara kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong soal kemudahan teman-teman, Bangkal Tim Tara. Bangkal Tim Tara juga memberikan kemudahan teman-teman untuk melakukan banyak sekali transaksi lewat aplikasi Digi ya. Lengkapnya cek aja di Instagramnya Bangkal Tim Tara. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah hadir ke Koran Kaltim, ke Korkal Siniar, memberikan pencerahan. Ini benar-benar pencerahan Ustaz. Karena saya yakin teman-teman ini yang kemarin banyak alasan termasuk saya tidak tarawih karena sudah capek gitu. Tarawih kan sunnah gitu Ustaz. Nah, iya, betul. Jadi ternyata boleh ya, nggak harus surah panjang, tidak harus surat yang berurutan, ternyata boleh pakai surat-surat pendek dan boleh jeda. Ini yang paling penting. Boleh jeda, yang penting diselesaikan. Yang paling penting sholat Isya dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Wahyu. Iya, Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa teman-teman. Selamat menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ramadan tahun berikutnya supaya kita bisa mempraktekkan apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Wahyu ya. Informasi penting yang juga ingin saya sampaikan adalah bahwa program ini didukung oleh Bank Kaltim Tara dan juga Lembaga Amil Zakat Kita Bersama. Baca berita terbaru dan teraktual lainnya di Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan juga portal media korankaltim.com, pusaranmedia.com, dan seputarfakta.com. Cek juga Instagram kami di @korankaltim.com. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimana semua suara bisa